Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Baik, kita kembali ke Balai Curhat. Kali ini kita ingin ngebahas soal hobi dalam peluang bisnis di era digitalisasi. Nanti saya akan undang para pemateri yang berkompeten. Bagaimana ada pemateri satu yang memanfaatkan hobinya menjadi peluang bisnis. Kemudian saya akan mengundang pemateri selanjutnya, yaitu pemateri yang bergelut atau berkecimpung di dunia digital. Bagaimana mereka mampu mengkolaborasikan antara bisnis dengan era digital. Oke. Saya langsung panggil saja pemateri pertama, Saudara Apon. Silakan, Bung Apon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat, Bang Apon. Kesini aja, Bung. Ya. Oke. Sehat. Kemudian saya panggil sahabat saya sekaligus pemateri kedua, yaitu Saudara Dery. Silakan, Bung Dery. Masuk, Bung. Oke. Waalaikumsalam. Dan ini pemateri yang krusial terakhir, saya panggil sahabat Yusuf Aras untuk ikut masuk ke dalam forum ini. Silakan, Bung Aras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Sahabat Pak Irin? Alhamdulillah. Sehat. Bang Apon. Oke. Baik kawan-kawan, ini pematerinya masih muda-muda, masih baby face semua ya, Bung ya. Masih baby face. Oke, ini pemateri-pemateri yang berkompeten. Perkenalkan, Bung, dari sebelah sini. Nama saya Apon, panggilannya Bang Apon. Oke, kemudian Nama saya Dery Andika, bisa dipanggil Dery. Ya, nama saya Yusuf Aras, biasa dipanggil Aras. oke. Nanti kontaknya bisa diminta masing-masing di akhir sesi. Oke, ini mempersingkat waktu aja, kita langsung masuk ke tema ya, Bung ya, terkait hobi dalam peluang bisnis di era digitalisasi. Oke, saya pengen tanya nih, Bung. Kan Bung Apon ini sebagai pelaku bisnis ya, yang dengan menjajakan hobinya sebagai apa, untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan gitu, kira-kira begitu. Nah, iya begitu. Nah, kira-kira menjadikan hobi sebagai peluang bisnis itu pandangan Bung Apon gimana? Ya, saya mah hobi, namanya hobi, kita asik lah. Nah, kebetulan hobi kita ini masih bisa dimainin lah, seperti dijual gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, hobi Bung Apon tuh apa? Hobi saya koleksi apa namanya, aksesoris. Aksesoris. Ya, aksesoris kayak gelang. Model gelang bahar gitu ya? Pipa rokok. Oke. Ya, gitu. Terus kemudian? Udah sih, itu aja 3 macam itu yang baru saya mainin. Gelang bahar, batu cincin, batu pandan, sama pipa rokok. Oke. Jadi itu tadi kawan-kawan. Koleksi Bung Apon. Pipa rokok, gelang bahar, Batu cincin. Oke. Ini salah satu produknya ya, Bung ya? Iya, ini yang saya pakai seperti ini. Oke. Ini Gelang bahar namanya. ngelipet sendiri atau Iya, bikin sendiri. Bikin sendiri ya? Iya, dari karena bahan gitu ya? Dari bahan ini, Bung. Dari bahan masih lurus kita tekuk hingga jadi seperti ini. Bisa dapat bahannya itu dari mana itu, Bung Apon? Dari komunitas kita, komunitas ada di Facebook ya. Udah dari mulut ke mulut udah kenal lah yang jual-jual bahan yang gelang ada. Oh gitu. Nih jenisnya kalau boleh tahu ada berapa macam nih kira-kira, Bung, gelang bahar ini? Kurang lebih yang saya tahu kurang lebih ya, Iya. ada 10 jenis. 10 jenis. Ya, ini yang saya pakai ini jenis bahar hitam lentur. Bahar hitam lentur. Iya. Tapi yang paling tren di masyarakat atau di kalangan muda itu Yang keseringan orang pakai sih yang begini, bahar hitam lentur. bahar hitam ya? Iya. Banyak Kalau peminatnya. oh gitu. Kalau ini apa? Ini polos, ukir atau bagaimana? Ini
polos ini. Polos ya? Dia bisa dikatakan polos tunggal, ini nggak ada buntutnya, Nggak ada buntut, nggak ada ini. cabangnya, Ya, nggak boleh ada bonggolnya juga. ditunjukkan ke abang-abang yang lain. Saya penasaran boleh. Iya, Oke ya. Unik juga ya. dari Unik nih. akar laut. Akar laut ya bung ya. Oke. Dia kayak tapi kayak plastik, ini bukan plastik ya? Bukan, emang sekilas kalau yang nggak tahu itu mirip plastik. Sekarang juga banyak yang bikin tiruannya katanya ya, cuman saya sendiri belum nemu tuh yang palsu, yang dari plastik. Yang dari itu. plastik itu ya bung ya. Belum nemu. Oke. Jadi kalau mau order nih khususnya Bekasi kota, kalau Di mau Bekasi saya di Jati Asih lokasi. Bekasi ya Kalau bung. mau luar Order? daerah dikirim bisa. Oke. Siap mantap. Nah kemudian ini bung, tantangan ya dan pengalamannya sejak kapan melihat potensi hobi itu sebagai peluang bisnis. Awalnya sih saya ini pakai aja ya. Uh-uh. Beli dari online juga sih sebenarnya. Terus beli juga nggak sekali 2 kali tuh. Iya, karena sering beli jadi penasaran nih mau bikin sendiri kan. Iya. Terus juga udah banyak yang jualin, cepet buat lakunya ya. Karena emang yang bikin jarang. Akhirnya udah saya beli bahan aja tuh. Beli bahan, bikin sendiri buat pakai, posting laku. Oh Nah, gitu. dari situ ada inilah niat buat bisnis aja dah ya. Tapi sebelumnya didasari dengan hobi memakai Hobi. perhiasan seperti ini ya Pakai bung ya. dulu, ya. Oke. Kalau tantangannya sendiri bung, Tantangannya waktu ngawal ngerintis hobi ini menjadi sebuah bisnis tuh seperti apa? ya seperti Males, mager atau gimana? sangat ya. sangat mager. Oke. Sangat mager. Oke. Kalau nggak dipaksa ini dia nggak bakal bisa ngelingkar begini. Oh Kalau gitu. kita rebahan aja mah. Iya benar. Masih lurus aja Nah, itu kalau dikasih minyak tanah nggak ini ya bung ya? Nggak membesar gitu nggak? enggak Enggak ya? Enggak. Oke. nggak bisa diimpanin dia mah. Dipakai. Jadi tantangannya cuman males aja itu ya? Malas ya juga kalau misalkan kita ditawar-tawar murah kan biasanya tuh kalau orang dagang Mm-mm. sama temen ya begitu dah. Berarti kuncinya konsisten aja gitu ya bung ya? Konsisten aja Oke. posting gitu. Nah ini yang terakhir nih, biasanya yang krusial yang orang tertarik untuk bisnis itu ini. Kira-kira bung, kalau boleh tahu pendapatan atau omsetnya itu berapa sebulan? Ya namanya koleksi begini kan nggak semuanya orang seneng, nggak Ya. semua orang suka. Tapi saya pernah tuh jual dalam waktu kurang lebih seminggu tembus sampai 1 jutaan lah. 1 juta. Alhamdulillah tuh lagi rame. Lagi rame ya bung ya? Karena memang itu yang beli juga kayak orang butuh juga. Orang butuh. Dia dari mulut ke mulut ke teman-teman. Akhirnya wah gak nyangka juga nih seminggu bisa dapat segini kan. Itu udah berjalan berapa tahun ini? Udah Bung? lama. Udah lama ya? Kira udah 2 tahun baru kayak gitu tuh. 2 tahun ya? Tadinya mah biasa aja ya. Tapi kalau sekarang ini kan sudah lama nih bung berjalan. Kira-kira omset sebulannya kira-kira bisa dapat berapa deh rata-ratanya? Ya paling pahit-pahitnya kurang lebih 1 juta. 1 juta. Iya. 1 juta sampai 2 1 juta. bulan itu 1 ya. bulan. Tapi saya pernah dapat seminggu segitu. Itu lagi Lagi rame gitu ya bung ya. Oke. Nah ini tadi ngobrol pemateri 1 ya terkait bisnis. Nah sekarang nih saya pengen alih ke pemateri kedua dan ketiga. Ini nanti saya mintain pendapat masing-masing ya. Ya. Nah, ini bagaimana ya pendapat abang berdua ini ya, pemberdayaan marketplace ya yang efektif dan efisien. Memberdayakan itu marketplace itu yang efektif dan efisien. Dari Bung Aras dulu deh coba. Oke, jadi sebelumnya terima kasih Bung Rayudin sudah diundang juga ke sini kan, ke Iya. Balai Curhat. Sebenarnya sih kalau untuk pemberdayaan harusnya yang lebih paham itu kan Bung Apon gitu kan, karena dia pelaku kan, dari langsung harusnya dia tahu. Tapi trik kan and tricks. abang ini dengar-dengar juga apa namanya ikut andil di dalam developer Iya, startup saya terkait kebetulan ini ya. emang web developer di bagian Aha. startup di suatu perusahaan. Dan memang startup itu sekarang bisnis yang paling menguntungkan selagi itu menguntungkan untuk perusahaan dan menguntungkan juga untuk masyarakat. Karena Kenapa kan itu, Bu? iya karena ya secara otomatis masyarakat juga bisa berjualan gitu kan, dia bisa buka lapaknya. Kayak yang kita lihat kan banyak sekali startup di Indonesia kan. Mm-mm. Nah, jadi mungkin Bung Apon juga pernah ini ya
pernah menggunakan salah satu marketplace itu ya. Iya. Iya, Pakai jadi juga. itu sangat efektif gitu, Bung. Oh gitu. Jadi kalau dibilang keefektivitasnya itu sangat efektif banget gitu. Berarti nggak ribet gitu ya? Nggak ribet. Kalau Nggak kita ribet. kan kalau kita dagang di pasar itu kita harus ke pasar gitu kan. Nah, Belum lagi kita harus bayar pajak gitu kan. iya. Bayar pajaknya, terus pengolahan pasarnya, bangunan juga kan. Retribusi Iya, bayar, kira-kira banyak begitu. banget yang harus pengeluaran kita kalau Sewa kita gedung gitu langsung ya. jualan gitu kan. Tapi kalau di marketplace sistemnya online gitu ya. Terus sistemnya online. Jadi orang ya. dari mana aja tuh bisa beli di toko kita gitu. Yang Oh, pertama kita gitu. itu punya toko, jadi bisa lebih banyak yang tahu gitu. Nggak cuma skala Bekasi. Jadi kita Nasional kayak gitu ya, sekarang. internasional. Bahkan ada juga yang marketplace itu skalanya internasional. Oh gitu. Jadi itu mirip-mirip kayak apa namanya? Yang sekarang sering Lagi rame ya. kayak di Bukalapak Iya, atau kayak gitu. ini Iya. model-model begitu ya, Bung ya? Ya, mudah-mudahan seperti itulah. Marketplace. Kurang itu. lebih ada juga Alibaba, terus juga banyak Banyak banget. ya, Banyak Bung. sekali Bung, sekarang marketplace yang membantu masyarakat untuk bisnis gitu, untuk bisnis untuk mendagangkan barangnya atau jasanya juga bisa. Berarti bisa stay home itu ya? Bisa stay Oh, home gitu. kita kan, apalagi sekarang udah ada ekspedisi ya, mungkin Ekspedisi. Bunga pun Iya. tahu ya, ekspedisinya itu udah ditanggung, juga. ada yang ditanggung sama marketplace sendiri gitu. Oh gitu. Ada juga yang ekspedisi bisa jemput pick ini kita, barang kita gitu, pick up barang kita, ada juga Bung. Jadi jemput bola Iya. gitu ya, Bung ya. Praktis banget. Jadi sangat praktis sekali Sangat nih ya, Bung praktis ya. banget. Efektif dan efisien. Iya. Secara keuangan juga efektif nggak sih, Bung? Sangat efektif banget karena Iya, kan? kita itu kan di pengeluarannya cuman di modal awal. Ya mungkin ada beberapa marketplace yang menggunakan member gitu kan, tapi itu nggak seberapa dibandingkan keuntungan yang akan kita dapat gitu. Oh gitu. Sebenarnya marketplace Berarti itu ya manfaatnya sangat efektif banget, Efektif banget, dan ya. anggaran yang dikeluarkan cukup efisien sekali cukup gitu kira-kira ya. efisien. Makanya banyak banget pembisnis pemula yang memilih jalur alternatif menggunakan marketplace. Kira-kira nih, Bung, kalau orang mau ngebangun marketplace gitu, kira-kira anggaran yang disediakan itu loh, ya taksirannya lah. Kalau Gitu. bangun marketplace sendiri itu kan kita mempertimbangkan banyak sisi, Bung. Jadi ada Ah, security dari si marketplace-nya, oh, terus gitu. kira-kira gimana sih program ini berjalan gitu, algoritmanya seperti apa, terus juga kita lihat dari sisi tampilannya, user friendly nggak nih untuk pengguna Iya, gitu. iya, betul. Karena di mana marketplace itu dibuat atau untuk digunakan, kita harus tahu juga nih psikologinya si pengguna tuh kayak apa. Jadi beda-beda, Bu. Nah, Oke, kalau jadi untuk biar dia itu lihat sangat- brand nih tampilan, Iya. biar tertarik gitu ya. Iya, bener banget. Kalau masalah apa rate ininya, modalnya yang harus dikeluarkan untuk marketplace itu berapa? Sebenarnya tergantung skalanya juga. Skalanya ya, Bang. Skalanya. Kita mau ambil mana? Kayak Bunga pun juga bisa loh bikin marketplace sendiri gitu. Karena sekarang itu udah dipermudah gitu. Kalau teman-teman tahu itu ada namanya WordPress. WordPress, oke, WordPress. Ya itu nggak asing lah buat teman-teman Iya. ya sekarang WordPress ya. Cuman yang asing itu cara penggunaannya gimana? Itu yang asing, Bu. Jadi gimana kira-kira, Bu? Jadi kalau kita pengen bikin toko online sendiri gitu, tanpa kita ikut ke marketplace juga bisa. Caranya, Bu. Caranya- Teknikal fundamentalnya seperti Teknik apa? Ayo. fundamentalnya gini. Yang pertama-tama teman-teman tuh harus punya yang namanya domain sama hosting dulu nih. Oke. Domain Nah, sama hosting. nanti bisa searching ya domain Bisa. sama hosting itu apa ya, teman-teman ya. Domain sama hosting dulu. Ha? Terus yang kedua, yang pastinya teman-teman harus install WordPress-nya dulu. WordPress itu WordPress-nya kayak dulu. platform gitu. Terus habis itu dia harus install beberapa plugin. Biasanya saya pakai plugin WooCommerce untuk membangun toko online itu. Oke. Setelah itu nanti di setting sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan tampilannya mau kayak apa, sesuai dengan kemauan kita gitu ya. Iya, Jadi iya. kita Bu. bisa menjajakan barang kita. Bahkan kita juga bisa bikin marketplace yang mirip dengan marketplace besar gitu ya, dengan plugin yang disediakan sama WordPress itu bisa. Oh, gitu. Iya, karena sekarang kan udah eranya digital gitu ya. Jadi Iya. semua itu udah dipermudah sebenarnya. Oke, gitu. Itu tanggapan Bung Aras. Kita stop dulu, nanti kehabisan bahan ini, Bung. Kita geser dulu ke Bung Iya, boleh. Dery. Jadi Oke. kawan saya dia Bung keren. Dery ini beliau ini adalah mahasiswa IT ya, Bung ya. Betul ya? Betul. Mahasiswa IT, Bung. Semester berapa, Bung? 4 sekarang. Semester 4. Oke. Ya. Soalnya kan kita cuma bisa lihat-lihat sambil tiduran atau rebahan juga. Sambil santuy. 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 Kita bisa lihat-lihat barang dan juga bisa menyesuaikan harganya. Gitu.
gitu. Tapi di online banyak diskon nggak sih Bung? Banyak-banyaknya klaim aja. Oh gitu. Jadi itu kawan-kawan, tadi pendapat dari Bung Dery. Jadi media sosial ini sebagai alat pemasaran itu menjadi apa tadi Bung? Musuh tak terlihat Musuh tak terlihat. dari pasar swalayan, ya. Ya karena kenapa? Karena memberikan efektivitas waktu, Benar sekali. terus kemudian efisien tenaga, ya. Itu yang Bung Dery sampaikan tadi ya kawan-kawan. Nah kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya adalah, nah ini ke Bung Aras nih. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan media sosial dalam pengembangan bisnis, Bu. Kira-kira seperti apa? Jadi media sosial ya. Iya, kendala-kendalanya seperti apa, Bu? Kendala-kendalanya itu sebenarnya sih gini sih, karena kan kalau kita bisnis itu nggak cuman satu nama domain kita. Misalkan Bung Apon, dia buka apa ya, Bung Apon kalau boleh tahu nama bisnisnya kalau di media sosial? Di media sosial masih pakai nama sih, masih pakai nama pribadi, belum pakai nama toko. Oh gitu. Tapi sudah terkenal bahwasanya Misalkan Bung Apon Apon ini Bahar Apon gitu. Bahar gitu, Oh. udah pasti ya begitu. Oke, Apon Bahar misalkan. Ah. Jadi domain Apon Bahar itu seandainya misalkan nama domain Apon Bahar ini udah terkenal gitu, udah bisa di trace domainnya itu Betul. udah paling satu gitu. Ratingnya udah naik lah gitu. Udah up banget gitu. Nah, itu kalau ada yang miripin ke domainnya Bung Apon, misalkan namanya jadi Apon Bahar tapi R-nya 2 gitu. Nah, itu kan jadi gimana ya? Orang gitu, konsumen itu bingung yang mana nih? Yang benar yang mana Iya, nih? benar. Sama-sama Apon Bahar Iya, kira-kira. udah gitu sekarang kan masalahnya followers itu bisa dibeli gitu, Bung. Oh, followers Iya, bisa dibeli. Teman-teman udah tahu semua lah, followers itu bisa dibeli, ada tekniknya juga untuk dapetin followers. Rahasia Banyak umum gitu. jadi ini, Bung. Buka-bukaan kita hari ini. Iya, kita buka-bukaan Oh, aja gitu. hari ini gitu ya. Siap. Ayo lanjut, Bung. Jadi kalau kendalanya paling itu yang pertama. Yang kedua itu masalah updating. Kebanyakan orang itu lupa mengupdate deskripsi dari barangnya gitu. Jadi makin kita update, makin kita sering rajin katalog produk kita nih, ini tuh udah sold out gitu, ya kan? Ini nih masih in stock nih, masih banyak barangnya. Betul. Masih ada gitu. Kalau itu banyak kan, ada barangnya banyak, kebetulan ada visitor yang lihat kan, otomatis orang interest nih, ya udah gue beli coba nih, gue coba pesan gitu kan. Betul. Tapi kalau barang itu udah nggak ada tapi masih tetap dicantumin di katalog, nah itu jadi masalah. Jadi tingkat kepercayaan konsumen terhadap Blunder jadi ya, Bung, ya? Blunder gitu. Jual foto doang ya. Iya, jual foto doang. Makanya ketiga juga itu. Tapi kan itu banyak sekarang, Bung. Kita nggak punya barang nih. Kita cuma jual foto aja gitu. Itu kan sebenarnya konsep dropshipper ya. Oh, konsep Iya, dropshipper. Oke, dropship. seperti apa itu, Bung? Dropship tuh sebenarnya menguntungkan juga bagi orang yang tahu teknik-tekniknya sih. Betul. Menurut saya ya, karena sekarang gini, seandainya saya mau jadi dropshipnya Bung Apon nih, tapi saya sama Bung Apon tuh komunikasinya nggak baik gitu. Iya. Betul. Karena kan mungkin Bung Apon udah banyak banget konsumennya nih, udah banyak yang amin. resellernya kan gitu kan. Jadi males nih kalau untuk ngeladenin konsumen yang jualnya tuh nggak rajin gitu. Maksudnya ordernya nggak rajin gitu. Betul. Pasti komunikasinya jelek sama Bung Apon. Iya. Otomatis kan setiap ada yang pesan ke saya nih, saya harus tanya dulu, dan itu butuh waktu. Oh, Belum tentu gitu. saya bilang iya di sini, iya ke pembeli saya bilang iya di barangnya ada gitu. Tapi saya bilang ke Bung Apon, saya tunggu proses dulu. Mending kalau Bung Apon bisa balasnya cepat gitu kan. Iya. Kalau balasnya 2 hari 3 hari, konsumen Berarti saya kabur gitu kan. butuh konsistensi yang tinggi di situ ya, Bung, Konsistensi ya? sama Komunikasi yang baik. komunikasi ya? yang baik. Itu kalau Oke. dropship kayak gitu sih. Itu tadi kendala-kendalanya, Bung ya. Itu kendala-kendalanya Oke. banyak sih sebenarnya. Nah, ini saya pengen beralih ke Bung Dery. Seberapa besar sih Bung Dery peran era digitalisasi di dalam bisnis? Ya, berperan sangat penting juga sih. Karena kan ya untuk bisnis ya kita bisa, contohnya kayak tadi Bung Apon menggunakan media sosial, dia bergabung dengan grup, jadi mengenal suatu barang. Grup apa, Bung? Tadi grup Ada grup komunitasnya khusus. Komunitasnya seperti Facebook? Bar, IG? Facebook, IG main masuk semua. WhatsApp ada? WhatsApp belum. BBM masih main gak, Bung? Oh enggak. Nah, Oke. salah satunya tadi tuh dia bergabung di komunitas. Nah, dia dikenali suatu barang, dan itu dia bisa melihat, wah ini barang ini kayaknya bisa menguntungkan nih. Menjadi Dia peluang menjadi kira-kira peluang, begitu. memperhitungkan.
Ya, jadi karena kan untuk kita juga sebagai pengguna, misalnya memesan barang, kita harus juga bisa menerima resikonya. Contohnya barangnya yang kita terima nanti cacat atau kendala rusak dan sebagainya, seperti itu. Itu bisa diretur gitu, Bung? Tentu saja bisa. Dikembalikan gitu ya? Pasti Tapi- ada asuransinya ya, bisa diganti gitu ya? Tapi balik lagi tergantung dari Dari penjualnya. itu. Ada yang mendeskripsikan untuk barangnya tidak bisa diretur. Oh gitu. Tapi kalau Bung Apon bisa diretur nggak? Kalau nggak cocok nih, saya beli cincin nih misal, ternyata pas saya pakai kok nggak pantas, saya retur deh sama barang yang lain gitu, yang cocok. Boleh nggak Kalau gitu? itu sih, kalau di saya sih belum pernah ya, selama ini belum pernah. Berarti Alhamdulillahnya ini ya, cocok semua, pas iya. semua ya, cocok semua ya. Karena kan dia sebelum deal nih, dia mau lihat video dulu, kita videoin dulu yang jelas Oke. gitu, iya. Itu yang nggak ada di teknik pemasaran itu. Ini Iya. jarang-jarang gitu. Japri. Japri langsung ya, Bung ya. Langsung. Oke, nah kawan-kawan, itu tadi pembahasan kali ini terkait hobi sebagai peluang bisnis di era digitalisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bung Apon selaku pelaku bisnis yang memanfaatkan hobi menjadi sebuah bisnis ya, dan menguntungkan. Dan terima kasih kepada Bung Dery sebagai mahasiswa yang hari ini selalu gemar mengamati era digitalisasi. Dan terima kasih kepada Bung Aras yang sudah memberikan gambaran terkait marketplace dan tantangan segala macamnya itu tadi. Dan jangan lupa kawan-kawan, pantengin terus di Balai Curhat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.